pernikahan itu bukan sesuatu yang layak untuk dimain-mainkan. Ini serius gitu. Saking seriusnya. Catat itu. Pernikahan itu bukan untuk main-main. Karena diawali dari sesuatu yang serius dan sakral. Dan di sini jelas melibatkan Tuhanmu. Catat para pria dan wanita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cubu Asli Purwokerto, si host gadungan yang semakin terpercaya kualitasnya dan tentunya masih di Gus Ajir Podcast. Bersama dengan Gus Ganteng kita. Beliau udah punya anak, udah punya istri. Jadi para harim, Anda jangan berharap ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Gus. Ya kan. Soalnya kan ada berita-berita mengejutkan. Apa itu? Si R7 kembali lagi ke kandangnya. Ini banyak yang di-prank soalnya. Tapi kita tidak akan mengomongkan itu. Saya rasa Juventus lebih stabil tanpa si R7. Wow. Pertama masuk dielu-elukan. Langsung ke pertanyaan ya Gus ya. Silakan. Ini dari Novi 10 apa sebenarnya? Novi 10 November. Kayaknya Gus nggak tahu nih. Novi 10 apa ya? Beliau menanyakan pilih tunangan atau khitbah. Dan kalau tunangan itu apakah wajib ada tukar cincin atau prosesi-prosesi yang lain gitu Gus? Mungkin kan kadang-kadang juga ada prewed apa itu ya? Aku juga nggak tahu. Prewed. Iya. Prewedan. Prewed ya penting. Prewednya gede, besar, Terus nikahnya nggak lama. Dan itu terjadi. Banyak Gus. Iya. Mewah. Di hotel. Bukan mewah. Mewah ya kan. Pakai drone, pakai kamera. Orang situ nikah. Monggo Gus. Jadi ngomong-ngomong soal khitbah sama lamaran sama tunangan ini sesuatu yang sering kita dengar, tetapi secara definisi kadang-kadang kita belum bisa secara pasti membedakan gitu ya. Jadi begini, khitbah itu bahasa Arab yang memang diambil dari khotoba yakhtubu khitbatan. Itu maknanya melamar. Jadi melamar itu adalah satu proses setelah seorang laki-laki gitu ya, kemudian datang ke orang tuanya si perempuan yang menurut dia klik gitu, dan kemudian ta'aruf, melihat gitu, dan setelah melihat ternyata klik, ternyata tambah cocok gitu, bergetar lebih kencang. Maka kemudian langkah selanjutnya kan udah nih, udah melihat, udah cocok, pulang, datang ke orang tuanya, sampaikan ke orang tuanya, orang tua kemudian oke, maka datanglah si laki-laki bersama orang tuanya, bersama mungkin ke keluarganya gitu ya, gitu untuk kemudian kalau orang bahasa Jawanya itu nembung, melamar atau meminang begitu. Nembung. Meminta ya ini meminta si anak tersebut untuk menjadi istrinya si laki-laki begitu. Nah, dalam bahasa fikih ini namanya khitbah. Lamar. Nah, lamar. Soal kemudian pakai cincin atau enggak, atau bawa sesuatu atau enggak, itu kondisional saja. Tetapi kadang-kadang memang di akad kita, di adat kita ya, itu ada namanya pengikat, atau orang Jawa mengatakan peningset gitu. Aduh, peningset. Datang ke rumah si perempuan, kemudian bertukar cincin atau membawa cincin begitu, kemudian yang perempuan pakai cincin, yang laki-laki pakai cincin. Ini menandakan bahwasanya si istri ini sudah ada yang punya, gitu. Sudah ada. Dicupi Gus ya. Dicupi. Sudah.
Itu cupnya hitam dan putih. Iya. Oke. Maka kalau sudah sampai segitu istilahnya tidak boleh ada orang lain masuk karena udah dipentengi gitu. Sudah ada yang punya gitu loh kurang lebih. Meskipun kemudian seperti kita bahas pada episode yang lalu, ini belum sah. Ini belum sah. Tetapi sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan bahwa dua orang ini memang mau menikah. Nah, dalam istilah fikih atau istilah kitab kuning begitu, ini namanya khitbah atau lamaran begitu. Dan sekali lagi poinnya adalah ini untuk menegaskan bahwa sudah ada komitmen mau ada pernikahan setelah itu. Seriusan gitu ya. Serius. Nah, tinggal persiapan aja setelahnya kan begitu. Nah, adapun tunangan dan lamaran ya barangkali kalau secara sederhana ya, ini merupakan bahasa terjemahan dari khitbah gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu khitbah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah lamaran. Nah, kalau tunangan gimana Gus? Tunangan. Ini sebenarnya serupa tapi tak sama ya. Tapi kalau tunangan bebas sih. Free kick. Itu tendangan. Jadi tunangan itu ya kalau secara umum sih setahu saya ini adalah ya mirip tunangan dengan lamaran sama saja. Meskipun kemudian saya membaca di beberapa referensi begitu. Tunangan itu sifatnya adalah komitmen antara si laki-laki dan perempuan. Belum ada komitmen keluarga. A person ya guys ya. Nah, kalau kemudian si calon suami beserta keluarga besarnya datang, itu memang istilahnya melamar. Apapun itu, ini hanya perbedaan istilah saja. Yang kesemuanya adalah tujuannya ingin menegaskan bahwasanya pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral. Maka harus didasari komitmen yang baik antara calon suami dan calon istri. Calon istri yang pertama, yang kedua antara orang tua suami dan orang tua istri. Dua keluarga. Ya karena ini kan akan menjadi sebuah keluarga besar kan. Yang mana nanti hubungannya bukan hanya suami istri. Saya sering ngomong di mana-mana, pernikahan itu bukan hanya suami istri. Betul. Tapi ini soal bertemunya dua keluarga. Nah, maka setelah itu terjadilah komitmen dua keluarga besar. Nanti yang lanang punya gawe, yang laki-laki punya gawe dibantu oleh keluarganya. Yang perempuan punya gawe juga dibantu oleh keluarganya. Saling, kan begitu. Saling. Nah, maka poinnya adalah ini sebetulnya nasihat untuk kita bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang layak untuk dimain-mainkan. Ini serius gitu. Saking seriusnya. Catat itu. Pernikahan itu bukan untuk main-main. Karena diawali dari sesuatu yang serius dan sakral. Dan di sini jelas melibatkan Tuhanmu. Catat para pria dan wanita. Oke. Gak jadi serius wis. Khitbah wis, udah khitbah. Tapi kemarin lucu Gus. Ya gimana? Temanku tuh pagi-pagi ya, rapi banget. Mau kemana? Mau khitbah nih. Kemana? Ke PTA gitu. Lamaran. Itu lain lagi Ferguson. Jadi kembali ke tema. Oke, sudah 8 menit. Sekali lagi dibaca ya Gus ya. Sekali lagi dibaca. Oke. Kembali ke pertanyaan, sebetulnya tidak ada ketentuan tertentu. Adapun soal tukar cincin, adapun soal membawa sesuatu dan sebagainya, itu sifatnya hanya simbolis saja. Dan itu nggak harus. Lebih ke budaya itu budaya, betul. Tukar cincin terus ube rampe ya, gitu ya. Ada biasanya macam-macam lah ya. Keluarga besar, bawa sayur. Ya, tetapi itu ya sekali lagi yang ingin saya tekankan. Ini semua belum berdampak apapun secara hukum suami istri. Ini tolong di garis bawahi. Tolong dicetak tebal. Iya. Di underscore bold dulu. Jadi belum
berpengaruh apapun terhadap hubungan suami istri. Masih belum boleh berduaan, belum boleh persentuhan, apalagi lebih dari itu. Oh iya tuh. Apalagi lebih dari itu. Oke. Gus, Ya. ini ada hal yang unik. Terakhir ya Gus ya. Terakhir. Jadi kan ada tuh udah tunangan, udah tukar cincin, terus gagal, mutungan. Terus itu bisa diambil lagi nggak Gus cincinnya gitu Gus? Bisa diambil lagi nggak ya? Stop. ini kita keep dulu ya kan untuk episode selanjutnya Gus ya. Jadi sudah tukar cincin nih, tapi gagal di tengah jalan. Ini hukumnya atau baiknya bisa diambil nggak ya? Cashback. Oke, tunggu di episode selanjutnya, masih tetap di podcastnya Gus Ajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.